voce di Maria dentro l'anima mia come un balsamo. Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Sopra la Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. le mani di Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Scende sulle ferite sopra l'anima. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Scende sulle ferite sopra l'anima mia. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, Yesus sakramen kasih Allah bagi dunia. Di dalam perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Dikisahkan bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka sudah 3 hari dan belum makan. Maka dia pun memberi mereka makan roti setelah mengucap syukur atasnya. Setelah itu di Markus 8:10 dikatakan bahwa Yesus bertolak ke Dalmanuta. Di manakah kota Dalmanuta itu? Menurut data arkeologis, kota tersebut berada di pantai barat laut dari Laut Galilea, di lembah Ginosar. Israel bukti dan peninggalan dari situs mengindikasikan kota itu kota makmur selama beberapa abad setelah Yesus
dan sampai sekitar zaman kekuasaan Bizantin. Demikian menurut American Scientific. Dalmanuta juga letaknya tidak jauh dari kota kuno di Bagdala. Jarak di antara keduanya dipenuhi oleh tembikar kuno, bahkan altar pemujaan berhala pun ditemukan, tempat yang dulunya kemungkinan dikunjungi Yesus. Yesus mengalami perubahan. Memang pada masa-masa itu ada banyak jenis pemujaan yang dilakukan dan hal itu masih berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Tempat yang seharusnya mengalami jamahan Tuhan telah berbalik arah dan menetapkan Tuhan mereka sendiri. Dikisahkan oleh Markus saat ada di Dalmanuta, orang-orang Farisi sudah menunggu kedatangannya. Mereka ingin bersoal jawab dengan Yesus. Tujuannya adalah bukan untuk menjalin hubungan erat dengan Dia, melainkan untuk mencobai dan memburunya dengan berbagai kecaman-kecaman. Tapi kata Yesus mencobai dalam bahasa Yunani disebut dengan perinotes, yang bermakna mencari-cari kesalahan. Tujuan berdiskusi bukanlah untuk mencerahkan pikiran, tetapi untuk menjebak dan mempersalahkan seseorang, khususnya Yesus. Jika dalam persoalan jawab ini nantinya didapatkan kesalahan dalam diri Yesus, mereka dapat mempersalahkan dan menuduhnya. Pencobaan yang diberikan orang-orang Farisi pada Yesus adalah meminta tanda. Tanda yang dimaksud adalah tanda dari surga, sebagaimana pernah dilakukan Elia dalam perjanjian lama, yang dikisahkan bahwa Allah pernah menjawab doa Nabi Elia dengan menurunkan api dari surga. Dengan menunjukkan tanda seperti itu, mereka bisa yakin bahwa Yesus adalah utusan Allah. Rupanya mereka tidak puas dengan mukjizat yang dilakukan Yesus, memberi makan 5.000 sampai 4.000 orang, yang menenangkan angin sakal dan menyembuhkan anak yang kesurupan, tidak dihayati oleh mereka sebagai tanda ilahi. Yesus menolak memberikan tanda karena Yesus sendiri adalah tanda dan sarana Allah yang bekerja untuk menyelamatkan dunia. Kristus adalah sakramen Allah yang bagi dunia. Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah yang konkret demi penyelamatan manusia dari dosa orang Farisi yang tidak menyadari kehadiran Allah dalam dan lewat Yesus Kristus. Kristus adalah sakramen cinta kasih Allah bagi dunia. Mungkin kita sendiri dan banyak umat beriman yang belum sungguh mengimani Yesus, berbagai kehadiran Allah atau Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Kalau orang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya atau mengalami kegagalan atau sakit, maka sering kita dengan keluh kesahnya, kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, kalau Yesus itu juru selamat yang memperhatikan umatnya, mengapa keadaan saya tidak berubah? Mengapa Tuhan mendengarkan doa-doa saya tetapi tidak mengabulkannya?
Mengapa Tuhan tidak memberikan tanda pada saya sehingga saya akan tetap setia? Kerap kali kita beranggapan tanda bukti kasih untuk terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita mengalami keberuntungan, sukses, sembuh dari sakit, dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Tanda-tanda dari Tuhan tidak senantiasa keadaan seperti kita harapkan. Tanda dari Tuhan yang jelas dalam kehidupan ini yaitu bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya, sehingga orang mampu menghadapi tantangan dan mampu memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Sebab ada bahaya kalau tanda kasih atau Tuhan hanya kita ukur menurut kemauan kita. Maka kita akan meremehkan kasih Allah yang maha dahsyat, yang menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dan pada gilirannya kita gampang goyah atau bahkan meninggalkan iman kita. Tuhan, tambahkanlah iman kami akan Yesus Kristus, tanda Allah yang mengasihi kita selalu. Amin. Sopra l'anima mia. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya. Seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya, memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau
Tuhan hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus. Dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh sukacita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih.